Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkenaan takwa, yang bahkan pesan takwa ini merupakan perkara yang wajib disampaikan oleh para khatib pada setiap kesempatan khutbah, termasuk dan bahkan adalah khutbah Jumat. Maka ada satu pesan dari Nabi, satu sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi 3 poin. Dan dengan 3 poin ini adalah akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. 3 poin ini pula menjadi penting karena berkenaan dengan pasca Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, yakni Jundub bin Junadah bin Sakan, yang kita kenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Kita mungkin sering mendengar hadis ini, tapi kalau kita perinci dengan detil, ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan dan tentunya kita praktekkan. Pertama, Nabi berpesan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja Anda berada. Puasa Ramadan dalam ayat 183 surah Al-Baqarah tujuannya la'allakum tattaqun. Ibadah kepada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang ibadah ujungnya adalah takwa. Tentang haji juga sama, wattaqu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hampir semua ibadah kaitannya dengan takwa. Satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bermudzakarah, bertanya kepada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa pendapat Anda tentang takwa? Ubay pun memberikan ilustrasi. Lantas beliau bertanya kepada Umar, wahai Umar,
apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melewati satu jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar pun menjawab, tentu aku akan berhati-hati. Karena itu saudara, takwa itu adalah hati-hati. Secara zahir, secara batin, secara urusan dunia maupun urusan agama, fid din wad dunya wal akhirah. Kita di masa pandemi seperti saat ini, kita harus takwa. Kita harus hati-hati, berikhtiar, dan tentunya lepas untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita sudah berikhtiar, selebihnya hakikatnya Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan, dan tentu Allah juga tidak akan melupakan proses amal perbuatan kita. Karena ya Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallah, dan katakanlah beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Nah, kita harus berhati-hati. Jadi dengan takwa. Takwa ini kita kepada Allah. Ittaqullah, ittaqillah. Kalau secara jama' ittaqu, bertakwalah kalian. Karena kepada satu orang ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja Anda berada. Di dalam Al-Qur'an ada ayat wallahu khabirum bima ta'malun. Kata khabirun ada sekitar 23 kali terulang dalam Al-Qur'an. Yang diantara maknanya adalah khabir itu dari 3 huruf asalnya, kha, ba, dan ra. Meskipun khobi menggunakan ya. Kita kenal kata khabar, kita sudah familiar dengan kata kabar dalam bahasa Indonesia, yang artinya mengabarkan, memberitakan. Makna wallahu khabirun artinya Allah maha mengetahui, Allah maha meliputi, Allah maha meneliti bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Pasca Ramadan, ketakwaan kita harus semakin meningkat. Kita harus memiliki sikap senantiasa merasa diawasi oleh Allah, yang dalam istilah agama, dalam istilah tasawuf disebut dengan muraqabah, yakni keyakinan, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada dalam hadis Jibril, di mana Jibril pernah bertanya tentang iman, tentang ihsan, kemudian tentang ihsan. Nabi pun menjawab, anta'budallah, Anda beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika Anda tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Maka pada poin pertama ini, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, menaati seluruh perintahnya, menaati syariatnya. Maka yang harus kita lakukan adalah selanjutnya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jangan mentang-mentang selesai dari Ramadan, lantas kita ini kemudian berleha-leha dalam beribadah. Ingat pesan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang ajal atau kematian. Makna hatta ya'tiyakal yakin bukan berarti sampai datang keyakinan, tapi maknanya adalah sampai datang kematian, sampai akhir hayat kita terus beribadah, termasuk juga thalabul ilmi, dari sejak buayan sampai masuk ke liang lahat. Pesan yang kedua, poin yang kedua dalam hadis ini adalah watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua ini kaitannya dengan diri kita. Kalau yang pertama kaitannya kita kepada Allah, kita sebagai hamba, Allah sebagai khalik, Allah sebagai ilah al-ma'bud, maka poin kedua adalah berkaitan kita kepada diri kita. Dan iringilah watbi'is sayyi'ata, dan iringilah setelah melakukan kekeliruan, kesalahan, perbuatan dosa, al-hasanata, dengan melakukan perbuatan baik, tamhuha, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Ini tentu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus, bisa menghilangkan as-sayyiat, yakni perbuatan-perbuatan buruk. Nabi pernah bersabda, kullu bani Adam
khata'un. Setiap anak cucu Adam memiliki atau berpotensi keliru atau kesalahan atau bahkan dosa. Dan sebaik-baik wa khairul khata'in, sebaik-baik orang-orang yang punya salah adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Maka kata Imam Nawawi di dalam permulaan bahasan tentang taubat, beliau menyajikan ada 4 syarat bertaubat. Jika kaitan kita dengan Allah cukup 3, yakni al-iqla', berhenti dari dosa. Yang kedua an-nadamu, menyesal telah melakukan dosa. Yang ketiga al-azmu, bertekad, berkekuatan hati untuk tidak mengulanginya. Tapi jika kaitannya dengan sama manusia, maka ditambah satu lagi, yakni minta dihalalkan. Karena itulah di tradisi di daerah kita, di negara kita, di masyarakat kita ada sebuah local wisdom, halal bihalal. Meskipun bahasa Arab, tapi tidak ada istilah tersebut di Arab sendiri. Karena maknanya adalah tolabul halal, minta dihalalkan, bitariqin halalin, dengan cara yang halal. Saya pernah melakukan dosa kepada bapak karena membicarakan bapak misalnya, maka saya harus minta maaf kepada bapak, minta dihalalkan, minta diselesaikan. Dan perbuatan baik yang tadi ada kata azam, bertekad tidak mengulanginya dan bahkan menyusulinya, mengiringinya dengan perbuatan kebaikan, karena perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan salah. Namun jangan sampai kita culas dengan berkata saya akan berbuat baik tapi setelah berbuat buruk. Ya, kita berbuat buruk kalau masih ada umur. Bagaimana ketika melakukan dosa kemudian meninggal tidak sempat bertaubat? Maka yang dimaksud wa bi'is sayyi'atal hasanah di sini adalah jika kita kadung terlanjur melakukan dosa, maka segeralah bertaubat dan menambalnya dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik akan menambal perbuatan buruk. Yang terakhir dalam hadis ini Nabi berpesan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, berperilakulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita maklum ada hablum minallah, yakni kita memiliki kaitan ikatan kepada Allah, di antaranya juga tentu keimanan, tauhid, ketaatan, tapi juga jangan lupa kita ada hubungan dengan sama manusia, hablum minan nas. Dalam konteks bermaaf-maafan, inilah konteksnya hablum minan nas. Karena kita hidup secara bermasyarakat, secara sosial, satu sama lain ada saja ketersinggungan, ada saja kita melakukan kekeliruan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena itu hendaknya kita berperilaku, berbuat yang baik. Bahkan Nabi pun mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam. Berarti jaga lisan kita dalam bergaul. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Berarti kita dalam bertetangga harus saling menghargai, tasamuh, toleransi, saling menghargai. Ini terhadap tetangga, bukan sekedar tetangga yang muslim, yang seiman, tapi juga yang lintas iman. Kita boleh bekerja sama dengan mereka dalam konteks sosial, bukan konteks akidah. Dan Nabi pun bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan, hormatilah tamu. Artinya ketika kita kedatangan tamu, hendaknya kita jamu dengan sebaik-baiknya. Semoga 3 poin penting ini bisa kita jalankan usai Ramadan ini, sehingga takwa kita kepada Allah makin baik, muraqabah kita makin baik kepada Allah. Yang kedua, kita bisa terus memupuk kebaikan dan menghilangkan, mengurangi bahkan potensi perbuatan buruk. Dan terakhir, kita bisa bergaul, berdampingan dengan sesama manusia. Apalagi di masa pandemi saat ini mungkin ada yang sedang diuji secara ekonomi, kita bantu, peduli secara manusia. Dan juga tidak lupa ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dalam agresi militer di Palestina sana oleh Israel, Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam perilaku kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldadina hadha Indonesia wa fi buldadil muslimina ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal qarana wal fitan wal humuma wasyadaid wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.